myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Handayani, NIDN 0128028801. Saya bekerja di Universitas Haji Sumatera Utara mulai tahun 2010. Kemudian saya diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2017. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Haji Medan mengembangkan institusi menjadi Universitas Haji Sumatera Utara dengan SK nomor 382/M/2020. Sebagai seorang pendidik, kontribusi terbesar yang bisa saya lakukan adalah melakukan pembelajaran. Bidang keilmuan saya, ilmu kebidanan. Mata kuliah yang saya ajarkan pada mahasiswi program studi kebidanan yaitu salah satunya adalah mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan bersama tim dosen yaitu bersama Ibu Nila Hayati SST MKM dan Ibu Fitriani SST MKM. Adapun beban SKS yang ditempuh pada mata kuliah asuhan kebidanan terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, sehingga totalnya menjadi 3 SKS. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan pertemuan perkuliahan sebanyak 7 teori dan 7 praktik sebelum ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan setelah ujian tengah semester sebanyak 7 teori, 7 praktik sebelum ujian akhir semester. Deskripsi pada mata kuliah pengantar asuhan kebidanan adalah mempelajari tentang pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan konsep dan kewenangan ahli media kebidanan. Dengan harapan mahasiswa mampu memahami konsep bidan dan kebidanan. Di antaranya mahasiswa mampu memahami filosofi kebidanan, paradigma kebidanan, model praktik kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, standar profesi kebidanan, organisasi profesi kebidanan, serta peran dan fungsi dari asuhan kebidanan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar asuhan terdiri dari yang pertama yaitu mampu melaksanakan pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan konsep dan kewenangan ahli media kebidanan. Yang kedua, mampu berperilaku profesional, beretika dan bermoral, serta tanggap terhadap nilai sosial budaya dalam praktek kebidanan. Yang ketiga, mampu memberikan penanganan kegawat daruratan sesuai dengan kewenangan. Dan keempat, mampu melakukan upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan. Metode dalam penyampaian pembelajaran teori menggunakan metode ceramah melalui PowerPoint yang didesain menarik, kemudian dengan diskusi, dengan tanya jawab, dan melalui role play. Sementara metode yang digunakan pada pembelajaran praktik melalui presentasi kelompok, sesi tanya jawab, dan role play. Selama pembelajaran dilakukan secara daring, saya memberikan pembelajaran melalui Zoom Meeting, Google Meet, dan via WhatsApp. Kemudian, materi atau bahan ajar akan di-share melalui Google Classroom, via WhatsApp, dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa akan dikirim melalui Gmail. Salah satu materi yang pernah saya bawakan pada mata kuliah pengantar asuhan kebidanan yaitu materi tentang reflektif praktik. Penyampaian materi ini dilaksanakan menggunakan Zoom Meeting dan direcord sehingga rekaman pembelajaran dapat di-share pada mahasiswa untuk mengulang kembali materi yang sudah disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik udah hadir semua. Sudah, Bu. Nah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat semua ya. Baik, untuk materi kita pada hari ini kita akan masuk ke materi tentang reflektif praktik ya. Kemudian apa sih sebenarnya reflektif praktik itu? Ya, jadi reflektif praktik itu merupakan suatu upaya ya bagaimana kita bisa menyimak dengan penuh perhatian terhadap bahan studi ya, atau dari pengalaman-pengalaman ataupun ide ya, atau juga dari usulan-usulan ya yang merupakan reaksi yang spontan dikeluarkan untuk menyatakan bahwasannya dia mengerti tentang pentingnya ya, bahwasanya dia memahami ya atau mendalami sampai ke makna yang sepenuhnya ya, dan bagaimana konsekuensinya gitu ya. Itu untuk di reflektif praktik midwifery. Nah, ada refleksi praktik di dalam pelayanan kebidanan ya, yang dimaksudkan sebagai bentuk atau pedoman ya, atau juga acuan dalam kerangka kerja bagaimana seorang bidan ya, kita sebagai seorang bidan bisa memberikan asuhan kebidanan yang dipengaruhi dari dasar-dasar filosofi yang dianut bidan. Jadi filosofi asuhan kebidanan itu adalah meliputi unsur-unsur yang terdapat di paradigma kesehatan, seperti bagaimana manusia bisa berperilaku ya, baik itu perilaku ke orang, ke lingkungan ataupun ke pelayanan kesehatan ya, ke masyarakat. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Maulia Saputri, silakan kalau mau bertanya. Saya mau nanya, mengapa manajemen asuhan kebidanan itu penting diterapkan dalam praktik, Bu? Ya, manajemen asuhan kebidanan penting diterapkan pada praktik ya, dalam menjalankan pelayanan kebidanan, itu maksudnya ya. Ya, Bu. Ya, kenapa penting ya? Karena manajemen asuhan kebidanan itu menjadi acuan ya bagi para bidannya untuk menjalankan pelayanan kebidanan ya, sesuai dengan contohnya kalau di kita di manajemen asuhan kebidanan kita kan ada 7 langkah ya. Manajemen kita yang kita gunakan itu adalah 7 langkah yang sesuai dengan Ellen Parney ya. Ya kan? Ya, 7 langkah Parney ya. Jadi 7 langkah Parney itulah yang mengarahkan kita bagaimana mulai dari pengkajian sampai ke evaluasinya ya. Jadi apapun pelayanan yang kita berikan kepada pasien ya nantinya harus sesuai sampai dengan bagaimana kontrol kita sudah memberikan ya, contohnya dia punya masalah, dia punya kasus. Bagaimana perencanaan kita untuk menangani kasusnya, kemudian bagaimana evaluasi kita gitu sampai ke pendokumentasiannya, seperti itu. Gimana Maulia? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik, paham ya. Sama-sama. Nah, kemudian kita masuk ke etikolegal ya. Jadi etikolegal ini kaitannya juga dengan praktik kebidanan ya. Ada etika ya. Etika itu yang menyatakan bahwasannya ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ya, jadi tentang bagaimana hak dan kewajiban dari moral ya. Ataupun ada asas ya atau nilai yang berkenaan dengan akhlak ya, untuk melihat bagaimana ini benar enggak atau salah yang dianut pada masyarakat gitu ya. Contohnya kalau masyarakat ya mungkin di keagamaannya ya, kalau masyarakat ibu hamil ya biasanya nggak boleh ibu hamil itu keluar maghrib gitu ya contohnya. Ya kalau menurut kita ya, menurut akhlak itu benar nggak yang kalau yang dilakukan di ibu hamil di masyarakat benar ya?
Ya, kan bisa nanti ditunda gitu ya. Ibu hamil nggak boleh keluar malam-malam gitu ya. Ya banyak ya dari segi resiko ya, mungkin ibu hamil kok keluar malam-malam seperti apa, mungkin di jalan atau di lalu lintas seperti apa gitu kan. Kalau di agamanya itu ya ngapain kita maghrib-maghrib keluar gitu kan. Yang masih bisa ditunda ya harus dihindari, seperti itu contohnya ya. Kemudian hukum ya. Jadi hukum itu merupakan keseluruhan dari asas atau aturan yang memang untuk menentukan perbuatan manusia ya, yang sudah ditetapkan atau memang sudah diakui ya oleh otoritas tinggi ya, oleh contohnya pemerintah gitu ya. Jadi itu ya untuk hukum. Kemudian kita masuk ke hak asasi manusia ya. Jadi ada yang berhubungan dengan kesehatan manusia yang dimulai dari 3 hak. Jadi hak asasi manusia itu dengan the right to health care ya, dengan perawatan kesehatan ya. Ada yang kedua the right to self determination ya, dengan nasib dirinya sendiri. Kemudian the right to information ya, hak untuk dia memperoleh informasi ya. Kalau ibu hamil ya, kalau kita ibu hamil, bersalin, semua ini ada ruang lingkupnya ya. Ada ruang lingkup ini kan yang mereka memang butuhkan di dalam pelaksanaan atau perilakunya dalam menjalani kehamilannya sehari-hari ya. Tuh ya. Nah, legislasi pelayanan kebidanan. Jadi pelayanan kebidanan ini mempunyai legislasi yang pertama harus bisa menjamin atau melindungi ya masyarakat pengguna jasa, profesi dan profesi itu sendiri. Ya. Jadi kita sebagai profesi kita bisa menjalankan yang mana yang menjadi wewenang kita dan yang mana bukan termasuk dari wewenang diri kita sebagai penjalankan profesi kebidanan gitu ya. Makanya kita punya nomenklatur kebidanan yang mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan profesional ya. Nah, jadi dia punya peran untuk memberikan pelayanan secara profesional atau berkualitas gitu ya. Jadi kita sebagai seorang bidan harus profesional dalam menjalankan profesi kita ya. Bidan dikatakan profesional katanya mematuhi beberapa kriteria ya. Ada yang termasuk dalam kriteria bidan profesional ya. Yang pertama mandiri ya, kemudian peningkatan kompetensi, kemudian praktek berdasarkan evidence base dan penggunaan berbagai sumber informasi ya. Ini profesional kalau kita sudah mematuhi beberapa kriteria yang termasuk dari 4 kriteria tadi. Ya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman, yang berkualitas ya, dan butuh perlindungan sebagai pengguna jasa. Ya pastilah masyarakat ingin kenyamanan ya, ingin menerima pelayanan kita dengan baik, dengan kualitas ya. Jangan kita memberikan pelayanan tapi tidak berkualitas ya, ataupun jadikan pasien itu malpraktik gitu. Ya. Nah, ada hak bidan. Bidan punya hak loh di sini ya. Punya hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ya, jadi kalau kita punya contohnya kesalahan, ya kesalahan itu harus dilihat dulu dari segi mana kesalahannya ya. Kalau memang harus dihukum ya kita harus mendapatkan hukuman ya. Kalau memang kita nggak salah pasti kita dilindungi sama profesi kita ya. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi ya. Jadi sesuai SOP-nya. Jadi setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan, bidan berhak menolak keinginan pasien. Ya, kenapa kok ditolak keinginan pasien? Keinginan klien, keinginan keluarga. Kenapa ditolak? Karena ini bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi. Nah, itu yang boleh ditolak. Tapi kalau bidan menolak apa yang diminta pasien untuk melakukan pelayanan kebidanan, itu salah. Tapi kalau dia menolak ya yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik, itu boleh. Sampai di sini paham ya?
Paham, Bu. Ya. Bidan berhak atas privasi, ya, dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien, ya, ataupun oleh keluarga, atau juga oleh profesi yang lain, ya. Jadi itu bisa masuk ke dilema praktik, ya, dilema praktik bidan. Contohnya dia menolong persalinan, ya, menolong persalinan. Pada saat itu yang dilahirkannya adalah bayi laki-laki, ya, sementara contohnya keluarganya menuntut dia harus punya bayi perempuan, sehingga ketika lahiran keluarganya tanpa sepengetahuan keluarga yang belum tahu jenis kelaminnya apa, si ibu tadi menukar bayinya dengan bayi orang lain. Kan kita punya data rekam medik tuh, data rekam medik itu nggak bisa diganti. Jadi kalau bidan si ibu tadi menuntut bidan harus mengganti bayinya dengan jenis kelamin bayi perempuan, itulah yang menjadi dilema praktik oleh si bidan, kan. Nah, bidan berhak, ya, atas kesempatan untuk meningkatkan diri, ya, dari baik melalui pendidikan juga maupun pelatihan, ya. Jadi kalau ada peningkatan pendidikan, ya, peningkatan jenjang, kemudian ada pelatihan, itu sangat baik dilakukan oleh bidan, ya. Contohnya sekarang kalau buka praktik harus S1, ya, harus tahun 2026 harus sudah profesi, ya. Ya, emang itu peraturan, jadi harus kita jalankan, ya, untuk perkembangan profesi seorang bidan. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir, ya, ini sama jenjang karir, jabatan yang sesuai, ya. Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai. Ya, memang itu yang kita tuntut, harus punya itu, yaitu hak bidan. Nah, selain hak, kita juga punya kewajiban, ya, terhadap klien dan masyarakat. Jadi setiap bidan harus senantiasa menjunjung tinggi, ya, menghayati dan mengamalkan bagaimana kita pernah disumpah, ya, atas jabatan kita di dalam menjalankan tugas untuk kita mengabdikan diri kita kepada masyarakat, ya. Ya, jadi bukan hanya masyarakat, di dalam masyarakat itu kan ada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ya, bayi, kemudian balita, ya kan, ibu ber-KB, ya. Jadi itu ruang lingkup kita. Jadi ruang lingkup kita ini adalah melindungi wanita sepanjang daur kehidupannya, ya. Nah, dikatakan masyarakat itu adalah termasuklah suaminya, kemudian keluarganya, ya, keluarga klien, itulah termasuk. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya, kita harus bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, ya, yang utuh, ya. Kita juga harus bisa menjalankan citra kita sebagai seorang bidan. Nah, setiap bidan di dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman, ya, pada peran kita, tugas dan tanggung jawab. Jadi sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat kita, ya. Jadi dikasih kebutuhan mereka itu sesuai itu, supaya pelayanan kita berikan ini adalah pelayanan yang berkualitas. Setiap bidan di dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, ya, harus bisa menghormati yang mana hak klien, ya, dan nilai-nilai mana yang dianut oleh klien. Jadi kita harus menghargai adat budaya yang ada di masyarakat, ya, di dalam menjalankan pelayanan asuhan kebidanan. Jadi kemudian setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus bisa mendahulukan, ya, kepentingan klien, keluarga, masyarakat, tapi dengan identitas yang sama, ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berdasarkan kemampuan yang dimiliki si bidan. Jangan kalau kita nggak mampu kita paksakan, ya. Jadi sesuai dengan kompetensinya. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi di dalam hubungan pelaksanaan, ya, tugasnya dengan mendorong, ya, bagaimana masyarakat ini bisa berpartisipasi, ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan secara normal, bisa mencapai MDGs, gitu, ya. Ya kan, kita tujuan kita ini menjadi bidan adalah apa? Menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan angka kesejahteraan ibu, kan, ibu dan bayi, ya. Ya. Mau dilanjut? Ada yang mau ditanya?
Saya ingin bertanya, Bu. Ya, siapa? Saya Najwa Fadila Amri ingin bertanya, apa saja ruang lingkup dalam pelayanan kebidanan ya, Bu? Ya, ruang lingkup dalam pelayanan kebidanan itu nggak jauh-jauh ya. Jadi ruang lingkup kita itu ibu hamil ya, ibu bersalin, kemudian ibu nifas, bayi baru lahir, dan KB. Jadi itu ruang lingkupnya yang pokok. Baik ya, sekarang kita lanjut ke kewajiban bidan terhadap tugasnya ya. Jadi ada beberapa tugas. Yang pertama, setiap bidan itu memang harus senantiasa memberikan pelayanan ya. Pelayanannya paripurna ya. Jadi kepada klien, keluarga, dan masyarakat dengan kemampuan profesi yang dimilikinya. Jadi apa kebutuhannya itu yang kita penuhi, apa yang dimintanya sama pasien ya, itu yang kita laksanakan ya sampai ke evaluasi ya. Nah, jadi butuh juga observasi ya, dari contohnya keadaan-keadaan yang memang harus diobservasi ya, itu tetap kita lakukan ya. Kemudian setiap bidan punya kewajiban dalam memberikan pertolongan ya yang sesuai dengan kewenangan ya. Tadi wewenang kita itu apa, yang tidak di dalam wewenang kita itu apa, itu tidak boleh kita jalankan ya. Nah, mengambil keputusan juga termasuk mengadakan konsultasi juga dengan dokter ya, begitu juga dengan rujukan. Jadi setiap bidan harus menjamin kerahasiaan ya, harus menjamin keterangan yang didapatkan atau yang sudah dipercayakan kepada kita sebagai seorang bidan, kecuali kita diminta ya oleh pengadilan ataupun memang diperlukan sehubungan dengan apa sih kepentingannya untuk ini ya, untuk pengadilan ya, dari data klien tadi ya. Begitu kewajiban bidan ya. Jadi kewajiban itu memang harus kita jalankan ya. Nah, ada juga kewajiban bidan ya terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya ya. Jadi setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi ya. Jadi memang harus menjalin kerjasama ya, menjadikan teman sejawat itu sebagai mitra. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya memang harus saling menghormati ya, saling menghargai, baik terhadap teman sejawatnya ataupun terhadap teman kesehatan yang lainnya, baik itu dokter, perawat, ya, farmasi, ya, yang termasuklah ke dalam kategori teman kesehatan lainnya, itu harus tetap kita jalin ya mitra yang baik. Kewajiban bidan terhadap profesinya ya, jadi setiap bidan ya harus bisa menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi ya, citra profesi bidan dengan menampilkan bagaimana pribadi yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu ya. Jadi itu semua harus kita lihatkan kepada masyarakat ya. Kalau bidan itu contohnya kepribadiannya seperti apa ya, kalau bidan kan sering dilihat orang kan, oh kalau penampilannya bersih ya, kita lihat kan bagaimana perilaku kita. Kalau keterampilannya ya stilnya pasti yang baik lah ya, bisa menangani pasien ya kan, bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pasien gitu kan. Jadi itu kita lihatkan ya, yang dikatakan pelayanan bermutu yang diberikan kepada pasien yang berkualitas ya, tunjukkan keterampilan kita itu kepada pasien ya. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri, ya, meningkatkan kemampuan profesi kita sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi ini udah zaman canggih, udah harus semuanya menggunakan teknologi, ya harus kita mampu ya. Itu memang kompetensi kita, ya harus kita jalankan. Gitu. Setiap bidan senantiasa serta, ya harus ikut serta di dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat ya. Ini gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan mutu dan citra profesi seorang bidan ya. Nah, jadi kita ini juga punya kewajiban terhadap diri kita sendiri ya. Yang pertama, kita harus bisa memelihara kesehatan ya, supaya kita ini bisa melaksanakan tugas kita sebagai profesi kebidanan dengan baik ya. Kalau kitanya nggak sehat, karena kita mau memberikan pelayanan kepada pasien gitu kan, jadi harus kita tunjukkan dulu kita ini sehat
Makanya untuk menunjukkan kita sehat ya kita harus memelihara kesehatan. Ya, apa artinya kalau kita sudah mempelajari kesehatan namun kita tidak menerapkannya ya. Jadi apa yang mau kita terapkan kepada pasien, yang pasti itu kita terapkan dulu pada diri kita sendiri ya. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan, keterampilan sesuai dengan perkembangan ITEP ya. Kita memang harus kita tingkatkan pengetahuan ya, sesuai dengan bagaimana perkembangan ya, bagaimana pelayanannya modern itu memang harus kita jalankan, ya harus kita kembangkan. Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan bagaimana penampilan diri kita sebagai seorang bidan ya. Kalau bidan itu bersih ya kan, kemudian kalau bidan itu terampil, kemudian cakap ya, kalau komunikasi itu tidak bermuluk-muluk gitu kan, ya harus apa masalahnya itu yang harus kita selesaikan gitu ya. Kewajiban bidan ada juga terhadap pemerintahan, nusa bangsa dan tanah air. Jadi memang kita setiap bidan ini harus bisa menjalankan tugas kita ya, senantiasa harus melihat ketentuan-ketentuan pemerintah. Jadi di dalam bidang kesehatan itu khususnya di pelayanan kesehatan reproduksi ya, mungkin KB atau kesehatan keluarga. Ya kita memang harus mengikuti itu, ruang lingkup itu ya. Kalau di kesehatan reproduksi kan harus bukan hanya pada remaja, bukan hanya bisa memberikan pendidikan kesehatan pada menstruasi ya, bukan hanya pada ibu bersalin, bagaimana personal hygiene-nya, ibu hamil gitu. Ya itu memang daur kehidupan wanita, itu harus kita yang nangani ya. Jadi setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi ya, harus dapat menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah ya, gunanya untuk meningkatkan kualitas yang mutu dari pelayanan kebidanan ini ya. Jangkauan utamanya adalah pelaksanaan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana ya. Bagaimana juga kita bisa menerapkan keluarga yang sehat. Gitu. Ada yang mau ditanya? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Dalam memberikan pelayanan tersebut, seharusnya kita bersikap seperti apa ya, Bu? Ya, kita kan sebagai pelayanan profesional ya, bidan yang profesional. Jadi kita itu memang harus memantau ya, bagaimana dari siklus yang kita bilang tadi, daur siklus kewanitaan itu dari mulai mana, dari mulai bayi ya sampai tua gitu. Itu kita yang memang harus menanganinya gitu. Sikap kita ya kita harus benar-benar ya memfollow up ya bagaimana kesehatan dari seorang wanita gitu ya. Siapa wanita itu? Yang menjadi klien seorang bidan gitu. Bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Baik ya. Oke, link absensinya sudah ada ya. Boleh diisi absensinya ya. Iya, Bu. Baik, Baik, Bu. terima kasih ya. Semoga ilmunya menjadi berkah ya. Tidak ada yang bertanya lagi ya. Mungkin sudah paham. Tidak ada lagi, Bu. Ya. Baik, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Now I